Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Mutiara Siska dengan NIM 222141015. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemikiran hukum Islam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kelahiran, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Dalam catatan yang lain, Asy-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim. 3 pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Beratnya kehidupan di sana sebagai seorang janda membuat ibu Syafi'i tidak mampu bertahan hidup di sana. Sang ibu lalu membawanya ke Asqalan dan kemudian ke Makkah kembali dengan maksud agar Asy-Syafi'i bisa hidup di tengah-tengah keluarga dan nenek moyangnya dengan kehidupan yang cukup. Katanya kehidupan di Makkah tidak lebih baik dari kehidupan yang kasar, tetapi dengan kesadaran akan penderitaan hidup inilah Asy-Syafi'i mulai mengawali aktivitas keilmuannya. Pendidikan. Aktivitas pendidikannya dimulai dengan studi Al-Quran dalam hal tilawah, tajwid, dan tafsirnya dengan guru-guru yang ada di Masjid Al-Haram. Hafalannya terdapat banyak hadis, lebih merupakan akibat dari kurangnya sarana untuk menulis pelajaran yang diterimanya. Di Masjid Al-Haram inilah dia pernah berguru kepada Muslim bin Khalid, wafat 180 Hijriah, Sufyan bin Uyainah di bidang hadis dan fiqh, Ismail bin Khatain dalam ilmu Al-Quran, juga pernah bertemu dengan Alais bin Sa'ad, ahli fikih yang ahli juga dalam bidang sastra dan bahasa. Dalam bidang hadis di Makkah dia belajar dan bahkan sampai menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Sufyan bin Unayyah. Di Madinah ini beliau ditanggung kehidupannya oleh Imam Malik sebagai seorang ulama yang kaya, dan seperti kebiasaannya yang dulu, Asy-Syafi'i sering mengunjungi daerah pedesaan untuk mempelajari kehidupan mereka sehari-hari. Dengan disinilah Asy-Syafi'i tidak bisa selalu bersama Imam Malik. Masih dalam asuhan Imam Malik, Asy-Syafi'i dengan izin dan rekomendasinya pergi ke Irak untuk pertama kalinya dengan tujuan mempelajari ilmu fikih dari Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf sebagai pewaris fikih dalam Imam Hanafi yang terkenal rasional. Asy-Syafi'i menerima tawaran wali kota Yaman untuk diangkat menjadi sekretarisnya dalam usia 29 tahun. Perjalanan ke Irak yang kedua. Selama lebih dari 5 tahun, Asy-Syafi'i mengabdi kepada pemerintah sebagai sekretaris wali kota Yaman. Dia tetap bersikap sebagai seorang ilmuwan yang suka berdiskusi dengan siapapun, sepanjang untuk mencari kebenaran dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Melalui dialog langsung dengan Al-Rashid serta atas kesakitan dari Muhammad bin Hasan yang saat itu menjadi hadi pusat, Asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan dari tuduhan, tetapi masih tetap dalam pengawasan. Karena inilah Asy-Syafi'i oleh Khalifah Ar-Rasyid dititipkan kepada Muhammad bin Hasan. Kesempatan oleh Asy-Syafi'i justru digunakan sebagai jalan untuk kembali menekuni kitab-kitab fikih Muhammad bin Hasan yang dia tulis dari pendapat Imam Hanafi. Kembali ke Hijaz, setelah dengan jelas dia ditujukan kepada Ar-Rasyid bahwa dia tidak terlibat dengan gerakan makar, maka dia berhasil menunjukkan keahlian di hadapan Ar-Rasyid melalui dialognya dengan para ahli dan berbagai bidang yang diundang oleh Ar-Rasyid ke istana. Ar-Rasyid justru tertarik untuk mengangkatnya sebagai khatli. Namun permintaan ini oleh Asy-Syafi'i ditolak dengan alasan ingin menjadi ahli fikih yang benar-benar bebas, dan karena penolakannya ini lalu Ar-Rasyid memberinya hadiah yang besar ia gunakan untuk kembali ke Mekah. Sejak ini Asy-Syafi'i telah menjadi seorang ahli dan membentuk majelis di Masjid Haram untuk berfatwa dan mengajar dengan pendirian yang teguh, wawasan yang dalam, dan jiwa yang tenang, dan semakin bertambah ilmu dan usia. Sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam. Pertama, Al-Sunnah. Berbeda dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhab Malik yang terlalu longgar. Asy-Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari Nabi. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan secara normatif teks yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut, Syafi'i menawarkan hadis sebagai sumber kedua hukum Islam, tetapi posisi hadis tidak sebagaimana Al-Quran. Ia hanya berfungsi sebagai penjelas apa yang terdapat secara samar dalam Al-Quran, memerinci yang global, dan memutuskan yang tidak disinggung secara normatif oleh Al-Quran. Yang kedua, ijma'.
Urutan ketiga sumber hukum yang dikemukakan Asy-Syafi'i adalah ijma umat. Dia menolak konsep ijma'nya Islam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya, umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Yang ketiga, qiyas. Berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan qiyas dan urutan di atas ijma atau bahkan hadis ahad. Juga berbeda dengan ahli hadis yang menolak penggunaan qiyas. Maka Asy-Syafi'i berpendapat bahwa qiyas dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukan ijma atau nas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.